Harga naik, Arema FC targetkan ramai rumah Kiek untuk Liga 1 2025. Penampilan gemilang ramai rumah Kiek di Liga 2 membuat nilai pasar pemain Persipura melonjak. Kini Arema FC berusaha merekrutnya untuk memperkuat tim di Liga 1 musim depan. Persebaya kehilangan 3 bintangnya, salah satunya langsung gabung Bali United. Di tengah persiapan akhir musim, kabar mengejutkan datang dari Persebaya. 3 bintang andalan mereka berpeluang hengkang, dan 1 nama besar bakal bergabung dengan Bali United. Striker asing Arema FC lega Liga 1 diliburkan setelah Ramadan yang melelahkan. Jadwal padat selama Ramadan membuat striker asing Arema FC merasa kelelahan. Kini dengan liburnya BRI Liga 1, dia bisa bernapas lega dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Persija versus Persebaya pecahkan rekor penonton, bukti loyalitas supporter di Liga 1. Laga antara Persija dan Persebaya mencatatkan sejarah dengan penonton terbanyak, membuktikan betapa besarnya dukungan fans kedua tim di Liga 1. Apa yang menjadikan pertandingan ini begitu dinanti? Dedik Setiawan tunjukkan kekuatan, terus cetak gol untuk Arema FC di Liga 1. Dengan konsistensinya dalam mencetak gol, Dedik Setiawan menjadi mesin pencetak gol utama Arema FC. Bagaimana strategi dan tekadnya untuk terus tampil cemerlang di Liga 1? Transfer mengejutkan Persebaya. Bonek justru desak 2 pemain untuk dikeluarkan. Setelah transfer yang tak terduga, Persebaya kini menghadapi desakan dari Bonek untuk segera mengusir 2 pemainnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Harga naik, Arema FC targetkan ramai rumah Kiek untuk Liga 1 2025. Penampilan gemilang ramai rumah Kiek di Liga 2 membuat nilai pasar pemain Persipura melonjak. Kini Arema FC berusaha merekrutnya untuk memperkuat tim di Liga 1 musim depan. Nilai pasar pemain Persipura Jayapura diketahui mengalami kenaikan setelah Liga 2 musim 2024-2025. Pemain Persipura yakni Ramai Rumah Kiek diketahui kembali jadi incaran klub Liga 1 yakni Arema FC. Pemain Persipura Jayapura Ramai Rumah Kiek berhasil keluar menjadi top skor Liga 2 2024/2025 setelah mengoleksi 22 gol dari 20 penampilannya. Hal tersebut merupakan catatan bagus untuk pemain muda yang mampu menunjukkan kualitasnya. Koleksi gol Ramai Rumah Kiek hanya mampu didekati oleh pemain asing PSIM Yogyakarta, Rafinha, dengan torehan 21 gol. Namun walaupun Ramai Rumah Kiek tidak tembus skuad timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert, berkat pencapaian Ramai Rumah Kiek di Liga 2 musim ini, nilai pasar pemain Persipura tersebut mengalami kenaikan. Sebelumnya, pemain berposisi sebagai winger itu memiliki nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Ramai Rumah Kiek kini berada di angka 3,48 miliar rupiah. Sayang Ramai Rumah Kiek belum bisa menarik perhatian pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tak menutup kemungkinan dengan kisaran angka harga pasaran dari Ramai Rumah Kiek yang naik. Pemain berusia 22 tahun tersebut bakal hengkang dari Persipura Jayapura seiring adanya tawaran dari klub Liga 1 yang santer masuk. Satu tim yang santer menggoda Ramai Rumah Kiek ialah Arema FC yang sempat meminati winger Persipura Jayapura tersebut beberapa waktu lalu.
Meski Arema FC sempat meminati Ramai Rumakiek, namun Singo Edan masih belum bisa mendapatkan tanda tangan sosok kelahiran Jayapura tersebut. Persebaya kehilangan 3 bintangnya, salah satunya langsung gabung Bali United. Di tengah persiapan akhir musim, kabar mengejutkan datang dari Persebaya. 3 bintang andalan mereka berpeluang hengkang dan 1 nama besar bakal bergabung dengan Bali United. Kehadiran Slavko Damjanovic memberikan rasa aman bagi tim. Namun, performa apiknya juga bisa membuatnya dilirik oleh klub lain yang siap memberikan tawaran lebih menggiurkan. Jika Persebaya Surabaya tidak segera mengamankan jasanya dengan kontrak baru, ada kemungkinan besar Slavko akan hengkang di akhir musim. Selain potensi kehilangan 3 pemain kunci tersebut, manuver pelatih Paul Munster juga mulai terendus. Mantan pelatih Bayangkara FC ini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membawa beberapa mantan anak asuhnya ke Persebaya Surabaya musim depan. Bayangkara FC baru saja memastikan promosi kembali ke Liga 1 setelah finish sebagai runner-up Liga 2 musim ini. Hal ini membuka peluang bagi Paul Munster untuk merekrut beberapa pemain dari klub lamanya guna memperkuat Persebaya Surabaya. Salah satu nama yang mencuat adalah Putu Gede. Pemain serba bisa ini bisa menjadi solusi bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Saat ini posisi bek kanan hanya dihuni oleh Arif Catur dan Rifki Rai yang minim pengalaman. Fatju Rochman juga masuk dalam daftar pemain yang bisa direkrut Persebaya Surabaya. Jika Ardi Idrus benar-benar kembali ke Bali United, Fatju bisa menjadi pengganti ideal di posisi bek kiri. Pengalamannya di Bayangkara FC membuatnya cocok untuk mengisi peran tersebut di Green Force. Di lini depan, Persebaya Surabaya juga membutuhkan tambahan tenaga baru. Nama Dendi Sulistiawan bisa menjadi opsi target Paul Munster untuk memperkuat sektor penyerangan tim musim depan. Striker asing Arema FC Liga 1 diliburkan setelah Ramadan yang melelahkan. Jadwal padat selama Ramadan membuat striker asing Arema FC merasa kelelahan. Kini dengan liburnya BRI Liga 1, dia bisa bernapas lega dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Arema FC sedang dalam tren positif di BRI Liga 1 musim ini. 2 kemenangan beruntun dengan skor meyakinkan berhasil diraih tim Singo Edan. Mereka membungkam Persija Jakarta dengan skor 3-1 dan menang besar 4-2 atas Barito Putra. Namun hasil oke tersebut harus terhenti karena Liga 1 terjeda selama 1 bulan ke depan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Arema sering kehilangan momentum ketika Liga 1 terjeda. Sebelumnya, kompetisi beberapa kali terhenti selama 2 pekan karena FIFA Matchday dan itu membuat kondisi pemain menurun. Meski begitu, striker asing Arema FC, Charles Lokolingoy, merasa senang kompetisi musim ini diliburkan, begitu juga dengan timnya. Sebab Arema menjalani jadwal yang padat dan melelahkan selama Ramadan. Lokolingoy memilih pulang ke Australia sejak kemarin. Mudik ke Australia relatif lebih dekat ketimbang pemain asing Arema FC lainnya yang mayoritas berasal dari Amerika Latin. Saya pulang ke rumah, dan saya yakin nanti siap menghadapi pertandingan selanjutnya ketika sudah kembali, jelas striker yang sudah mengoleksi 9 gol pada musim ini. Setelah libur, Arema akan menghadapi tim papan bawah Madura United. Kans mereka untuk melanjutkan catatan kemenangan sangat terbuka.
Namun tim Singoedan tak bisa memandang enteng Madura United. Meski sementara ada di dasar klasemen, mereka tetap berbahaya. Apalagi Madura United berhasil lolos ke semifinal AFC Challenge League. Persija versus Persebaya pecahkan rekor penonton, bukti loyalitas supporter di Liga 1. Laga antara Persija dan Persebaya mencatatkan sejarah dengan penonton terbanyak, membuktikan betapa besarnya dukungan fans kedua tim di Liga 1. Apa yang menjadikan pertandingan ini begitu dinanti? Supporter Indonesia dikenal memiliki atmosfer yang sangat panas di setiap laga. Liga 1 musim 2024/25 menjadi bukti bahwa antusiasme penonton di stadion tetap tinggi, terutama dalam pertandingan yang melibatkan tim-tim dengan basis supporter besar. Hingga pekan ke-27, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya menjadi dua tim dengan jumlah penonton terbanyak dalam laga kandang mereka. Fenomena ini bukanlah hal yang mengejutkan. Kedua tim ini memiliki sejarah panjang dan fanbase yang setia, sehingga atmosfer di stadion selalu panas dan meriah setiap kali mereka bermain. Data yang dirilis oleh GoOutStats menunjukkan bahwa 5 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak musim ini berasal dari laga kandang Persija dan Persebaya, menunjukkan betapa besarnya dukungan yang mereka terima. Dedik Setiawan tunjukkan kekuatan, terus cetak gol untuk Arema FC di Liga 1. Dengan konsistensinya dalam mencetak gol, Dedik Setiawan menjadi mesin pencetak gol utama Arema FC. Bagaimana strategi dan tekadnya untuk terus tampil cemerlang di Liga 1? Penyerang Arema FC Dedik Setiawan akhirnya mampu kembali mencetak gol. Sebelum menjebol gawang Barito Putra, gol dia lahir saat Singoedan melawan Persita Tangerang. Pada laga 3 Desember 2024 itu, dia mencetak 1 gol. Pemain berusia 30 tahun itu tercatat tidak pernah absen membuat gol untuk Arema FC seusai comeback dari cedera lutut musim 2021/2022 lalu. Selama 4 musim terakhir, total dia sudah mengoleksi 21 gol. Kompetisi musim 2023/2024 dan 2022/2023 menjadi terbanyak dia membuat gol untuk tim. Pada waktu itu dia konsisten membuat 9 gol selama. Karena itu selalu menjadi top skor di antara penggawa lokal Arema FC. Sebagai informasi, musim ini Dedik pecah telur lebih lama disebanding Liga 1 2023/2024. Musim lalu, gol pertamanya dibuat pada pekan ke-10. Sedangkan saat ini harus menunggu sampai pekan ke-12. Meski begitu, keran golnya yang mulai mengalir menjadi hal positif untuk Singoedan. Itu karena Arema FC mempunyai lebih banyak opsi pencetak gol saat ini. Tentu saya bersyukur dengan gol yang saya buat untuk tim, tutur pemain berusia 30 tahun itu kepada wartawan koran ini. Menurutnya, gol itu tidak bisa tercipta tanpa kerjasama tim yang baik. Transfer mengejutkan Persebaya. Bonek justru desak 2 pemain untuk dikeluarkan.
Setelah transfer yang tak terduga, Persebaya kini menghadapi desakan dari bonek untuk segera mengusir dua pemainnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Transfer di luar dugaan Persebaya Surabaya, penyakit musiman tamat, bonek malah desak dua nama untuk angkat kaki awal musim nanti. Menurut Azrul Ananda, manajemen Persebaya Surabaya bakal terus memberikan dorongan serta motivasi bagi skuad Bajul Ijo demi rengkuh prestasi di akhir musim 2024/2025. Posisi Persebaya Surabaya yang bertengger di peringkat 3 membuat Azrul Ananda dan jajarannya optimis Bajul Ijo bisa berprestasi di musim ini. Seperti diketahui, sejauh ini Persebaya Surabaya berhasil meraup 48 poin dari 27 laganya di Liga 1. Dengan rincian torehan 14 kali menang, 6 imbang, dan 7 kali menelan kekalahan. Bajul Ijo masih memiliki margin 9 angka dari pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Selain fokus pada sisa 7 laga di musim ini, Azrul Ananda juga menyebutkan jika pihaknya sudah menyiapkan komposisi tim yang lebih tangguh untuk musim depan. Di sisi lain, manajemen juga sudah mulai fokus menyiapkan komposisi tim yang lebih tangguh untuk musim depan. Menggunakan fondasi tim ini yang kami anggap punya potensi besar, mengingat 70% tim yang sekarang akan tetap bersama Persebaya minimal hingga musim depan.